Halo, selamat datang di DBS Diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video, karena ini akan menjadi pembahasan yang menarik ya teman-teman ya. Untuk judul video pada hari ini adalah membaca penggunaan tank di perang Rusia-Ukraina. Sebelumnya ini adalah pembukaan terlebih dahulu ya, kita akan berbicara mengenai peperangan lapis baja di garis depan yang modern. Jadi medan Ukraina dijadikan sebagai laboratorium perang modern antara grup NATO dan grup Timur atau grup Rusia. Jadi di sini kita akan mempelajari banyak hal ya. Terlebih dahulu kita akan melihat tentang akar permasalahannya. Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina telah menjadi ajang pembuktian taktis dan teknologi terbesar bagi peperangan lapis baja di Eropa sejak Perang Dunia II berakhir. Medan perang ini yang ditandai oleh parit, ranjau, artileri presisi, dan penggunaan sistem nirawak atau UAV atau nama lainnya drone telah memaksa peninjauan ulang fundamental terhadap doktrin militer mengenai peran, desain, dan daya tahan kendaraan tempur utama, terutama main battle tank. Analisa mencatat bahwa dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun sejak invasi penuh, jumlah kerugian lapis baja telah mencapai skala yang mengkhawatirkan. Menurut analisa data open source, lebih dari 5.000 tank dan kendaraan tempur lapis baja telah terkonfirmasi secara visual hancur, rusak, ditinggalkan, atau ditangkap oleh kedua belah pihak. Tingkat kerugian yang brutal ini terutama akibat ancaman asimetris yang berbiaya rendah menurut evaluasi yang ketat terhadap desain main battle tank dan strategi operasionalnya yang digunakan. Kita akan melihat tentang fokus analisa objektif pada pembahasan hari ini. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan analisa teknis dan taktis yang objektif mengenai kinerja lapis baja di Ukraina. Analisa berfokus pada 3 pilar utama. Tantangan logistik yang memaksa Rusia menggunakan tank warisan Uni Soviet, kegagalan modernisasi dalam proyek T-14 Armata dan sistem perlindungan aktif APS modern, serta implikasi kinerja tank barat terhadap relevansi perang lapis baja di medan perang kontemporer atau perang modern. Penilaian akan didasarkan pada fakta operasional dan teknis alutsista, bukan narasi politik. Jadi kita akan mengurangi sedikit bias politik. Oke ya, kita akan masuk ke part pertama pada video hari ini. Part pertama video hari ini, mengapa Rusia menggunakan tank warisan Uni Soviet? Ketergantungan Rusia pada tank era Soviet yang semakin tua bukanlah pilihan strategis untuk pertempuran, melainkan respon terhadap realistis logistik dan kapasitas industri yang terbatas, diperburuk oleh tingkat kerugian yang tidak terduga di garis depan. Kita akan melihat dari realitas logistik dan kapasitas manufaktur pasca Uni Soviet terlebih dahulu. Kerugian tank Rusia di Ukraina sangat signifikan. Untuk mengganti inventaris yang hilang, Moskow dipaksa untuk mengaktifkan dan memodernisasi stok tank yang sangat tua dari penyimpanan strategis, termasuk sejumlah besar tank dari seri T-62, sebuah tank versi lama dari Uni Soviet dengan meriam 115 mm, dan bahkan T-54 dan T-55 yang menggunakan meriam 100 mm. Pengerahan kendaraan berusia puluhan tahun ini mengindikasikan adanya kesenjangan serius antara tingkat kerugian tempur dan kemampuan industri pertahanan Rusia untuk memproduksi atau memodernisasi unit secara cepat. Kapasitas manufaktur menjadi inti masalah ini. Pada masa-masa akhir Uni Soviet, tingkat produksi tank mencapai sekitar 4.000 unit per tahun, melebihi gabungan produksi negara-negara lain di dunia pada saat itu. Namun Rusia modern hanya mengoperasikan satu fasilitas produksi tank utama, yaitu Uralva-Gonzavod, yang dulunya adalah salah satu dari 5 pabrik utama Soviet. Meskipun sektor pertahanan telah meningkat secara output secara signifikan sejak 2022, dengan perkiraan produksi 280-300 tank pada tahun 2024, laju ini masih jauh dari cukup untuk mengatasi total kerugian dan sekaligus memperluas kekuatan untuk menghadapi potensi perkembangan NATO di perbatasan barat Rusia. Sebagai contohnya, keterbatasan ini ada upaya yang dilakukan pada tahun 2023 untuk melanjutkan produksi MBT T-80 yang dihentikan sejak 1991 di pabrik Omsk-Transmas. Menghadapi tantangan yang logistik yang luar biasa, pabrik tersebut kemudian tidak lagi memiliki rantai pasokan untuk perkakas yang diperlukan untuk memproduksi puluhan ribu komponen yang dibutuhkan untuk merakit lambung T-80 baru. Oleh karena itu, modernisasi dan reaktivasi stok lama menjadi salah satu prioritas utama. Jadi tank lama seperti T-72 dan T-80 bisa dihidupkan lagi
mengambil dari stok lama Uni Soviet, menjadi solusi yang paling pragmatis dan cepat untuk menjaga aliran lapis baja ke garis depan. Secara desain, kita harus melihat juga secara desain dari tank Soviet memiliki profil rendah dan kelemahan struktural yang fatal. Desain tank T-series warisan Soviet seperti T-64, T-72, T-80, dan T-90 menonjol karena profilnya yang rendah. Karakteristik ini dirancang untuk mengurangi siluet kendaraan, menjadikannya sasaran yang lebih sulit untuk ditembak dalam pertempuran tank antar tank di dataran Eropa. Namun keunggulan desain ini datang dengan kompromi struktural yang fatal. Penempatan sistem autoloader dan penyimpanan amunisi karosel pada tank T-series, amunisi ini utama diletakkan melingkar di lantai lambung tepat di bawah turret. Kelemahan amunisi karosel dan efek lontaran turret loss atau turret terbang yang sering kita lihat dalam perang Rusia-Ukraina. Sistem penyimpanan amunisi karosel memiliki kerentanan yang ekstrim terhadap penetrasi musuh. Ketika sebuah hulu ledak, khususnya sharp charge dari ATGM atau FPV drone, berhasil menembus lambung atau turret dari atas, ledakan yang terjadi seringkali memicu detonasi berantai atau ledakan katastrofik atau ledakan yang sangat besar. Amunisi yang tersimpan di karosel karena amunisi utama disimpan di kompartemen yang sama dengan kru dan tidak dilindungi oleh blowout panel, pintu ledakan yang dirancang untuk mengarahkan tekanan ledakan keluar dari kendaraan, seperti pada tank barat seperti M1 Abraham atau Leopard 2. Energi ledakan diarahkan ke atas, akibatnya adalah fenomena yang sering disaksikan dalam rekaman pertempuran, turret tank terlempar tinggi ke udara atau turret toss yang hampir selalu menjamin kru tank tewas. Analisa mengungkapkan bahwa kerentanan ini diperparah oleh praktik operasional. Meskipun amunisi karosel yang berada di bagian lambung di paling bawah sulit ditembus dalam pertempuran horizontal, banyak kru tank Rusia menyimpan amunisi tambahan di luar karosel, di berbagai lokasi di dalam kompartemen kru yang jauh lebih mudah diakses oleh tembakan musuh. Amunisi tambahan yang rentan ini sering menjadi penyulut awal yang kemudian memicu seluruh karosel untuk meledak. Tingginya kerugian katastrofik ini merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan Rusia untuk merestrukturisasi industri dan desain pertahanan pasca Soviet yang menginternalisasi fitur pelindungan kru modern. Oke ya, kita akan masuk ke part kedua pada video hari ini. Part kedua, modernisasi yang terhambat, kegagalan proyek armata dan sistem APS modern. Upaya modernisasi lapis baja Rusia diwakili oleh dua proyek utama, yaitu tank T-14 Armata dan pengembangan sistem perlindungan aktif atau Active Protection System yang canggih. Perang di Ukraina telah menunjukkan bahwa kedua proyek ini belum matang atau gagal memenuhi tuntutan di medan perang kontemporer. Kita akan melihat terlebih dahulu TA-14 Armata, harapan generasi baru yang terlalu mahal. T-14 Armata diposisikan sebagai tank tempur utama generasi baru Rusia, menampilkan turret tak berawak dan sejumlah teknologi canggih. Meskipun Rostec, konglomerat pertahanan negara, mengumumkan bahwa produksi serial T-14 telah diluncurkan, tank ini secara mencolok absen dari operasi tempur garis depan, meskipun militer Rusia sangat membutuhkan pengganti bagi kerugian tank yang masif. Status pengerahan T-14 menjadi sumber pertanyaan besar. Laporan awal menyebutkan bahwa T-14 sempat dikerahkan sebentar di garis depan pada Juli 2023. Tetapi penarikan segera terjadi. Menurut Sergei Chemezov, CEO Rostec, T-14 ditarik dan tidak akan menggantikan T-90 dalam layanan militer karena masalah biaya. Chemezov menyatakan bahwa T-14 terlalu mahal dan bahwa membeli T-90 adalah opsi yang lebih efisien. Jadi produksi Rusia sedang lebih mementingkan fokus pada produksi T-90M seri terbaru. Hal ini menunjukkan adanya dilema strategis. Jika T-14 benar-benar paling revolusioner seperti yang pernah dilabeli oleh seorang perwira intelijen Inggris pada tahun 2016, dan Moskow mengalami kerugian lapis baja yang kritis, biaya seharusnya bukan menjadi penghalang utama bagi pengerahan massal. Kenyataannya adalah bahwa T-14 hanya diuji secara singkat dalam peran indirect fire atau tembakan tidak langsung ya, yang sengaja dilindungi dari operasi penyerangan langsung, menunjukkan bahwa Moskow enggan mempertaruhkan hilangnya platform canggih ini, kemungkinan karena ketidakpastian mengenai kinerja atau keandalan operasionalnya dalam lingkungan tempur yang sangat intensif di perang Rusia-Ukraina. Kita akan melihat juga tentang kesenjangan pelindungan APS atau Active Protection System melawan UAV kecil atau drone FPV. Sistem perlindungan aktif APS dirancang untuk melindungi kendaraan lapis baja dengan mendeteksi ancaman yang masuk seperti ATGM atau roket dan menembak jatuh amunisi tersebut sebelum mengenai tank. Rusia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan APS ini, dimulai dengan sistem DROS pada akhir 1970-an yang diikuti oleh
Sotra, dan kemudian Arena. Sistem Arena dikembangkan setelah kerentanan lapis baja terhadap granat berpeluncur roket dalam pertempuran Perang Chechnya tahun 1994, dirancang untuk menanggulangi amunisi berkecepatan tinggi atau rudal serangan dari atas. Namun medan perang Ukraina didominasi oleh ancaman asimetris baru, drone FPV atau first person view berbiaya rendah. Perkembangan taktis ini telah mengekspos kesenjangan fatal dalam modernisasi pertahanan Rusia. Analisa Rusia Viktor Murakovic mengakui bahwa sistem APS yang lebih baru seperti Arena E menghadapi masalah deteksi radar yang belum terselesaikan terhadap UAV kecil atau mini drone yang terbuat dari bahan rendah visibilitas. Sistem yang dirancang untuk mendeteksi roket dan rudal berkecepatan tinggi gagal mendeteksi dan melacak UAV lambat dan kecil. Kegagalan teknis ini sangat mendalam. Drone FPV seharga $500 atau kurang dapat membawa hulu ledak shape charge atau hit yang setara dengan proyektil RPG dan menyerang turret dari sudut atas atau belakang. Tempat armor paling tipis ketika APS yang seharusnya menjadi lapisan pertahanan terluar tidak berfungsi melawan ancaman yang paling umum, daya tahan tank modern pun menjadi sebuah masalah baru. Kemudian Rusia juga melakukan improvisasi di medan perang, salah satunya dengan Kopkage atau adaptasi yang menjadi sebuah ikon militer Rusia. Respon taktis terhadap kerentanan ini adalah munculnya struktur kerangkeng baja yang dilas di atas turret tank yang dijuluki Kopkage. Meskipun secara populer awalnya dispekulasikan sebagai tindakan untuk menghindari serangan dari rudal ATGM modern seperti Javelin, Kopkage telah menjadi pertahanan pasif yang digunakan secara luas untuk melawan ancaman drone yang menjatuhkan bahan peledak atau drone FPV. Fungsi ini utamanya adalah untuk menciptakan jarak atau stand off distance agar hulu ledak shape charge drone meledak jauh dari armor utama, mengurangi efektivitas penetrasi dari serangan musuh. Namun, Kopkage pada hakikatnya adalah solusi improvisasi dan primitif. Pemasangan pelindungan pasif yang bersifat ad hoc pada tank canggih seperti T-90M merupakan bukti visual paling jelas bahwa teknologi APS Rusia yang lebih canggih tidak mampu mengatasi evolusi taktis musuh. Evolusi taktis drone, terutama penggunaan muatan termit atau serangan terkoordinasi, terus membuat Kopkage menjadi perlindungan yang tidak memadai. Hal ini menggarisbawahi bahwa kegagalan doktrinal Rusia dalam memproyeksikan ancaman peperangan drone, di mana investasi miliaran dolar pada T-14 dan APS berfokus pada ancaman perang dingin, tetapi gagal dalam perang kontemporer. Oke, kita akan masuk ke part ketiga dari video hari ini. Part ketiga, relevansi tank di medan perang modern, evolusi taktis dan operasi gabungan. Kita harus melihat terlebih dahulu, peperangan Rusia-Ukraina telah memunculkan perdebatan sengit mengenai apakah tank masih relevan di era peperangan lapis baja yang sangat transparan didominasi oleh perkembangan drone dan rudal anti-tank. Analisis menunjukkan bahwa tank tetap vital tetapi hanya jika didukung oleh doktrin combined arm yang adaptif. Kita harus melihat dominasi senjata penghancur tank asimetris yang semakin lama semakin maju. Tank telah menghadapi senjata anti-tank yang sangat efektif. Sistem Man Portable Anti-Tank System atau MPATS generasi ketiga seperti Javelin dan Enlaw telah membuktikan keefektifan dalam menghancurkan tank Rusia. Rudal tipe Fire and Forget ini menggunakan profil serangan atas yang secara spesifik menargetkan kelemahan struktural tank T-Series yang mempunyai penyimpanan amunisi karosel autoloader. Namun ancaman paling transformatif adalah drone FPV. Drone-drone ini yang sebagian besar diproduksi secara massal. Ukraina memproduksi sekitar 3 juta per tahun dan Rusia berupaya mengejar. Walaupun data di industri sudah menunjukkan bahwa Rusia sudah mulai mengejar bahkan melebihi tingkat produksi drone Ukraina ya. Telah menjadi ancaman utama bagi tank di kedua sisi konflik. Drone yang melintas di wilayah udara memburu target bernilai tinggi seperti kendaraan lapis baja dan artileri. Kehadiran drone FPV telah memaksa tank untuk beroperasi dengan lebih hati-hati, bersembunyi, dan tidak dapat bergerak bebas di siang hari seperti di era sebelumnya. Kemampuan drone FPV yang dapat menyerang dari sudut-sudut tak terduga, khususnya dari atas, memungkinkan penghancuran tank bernilai jutaan dolar dengan harga drone seharga kurang lebih $500. Kita harus melihat juga pelajaran dari kinerja tank barat di Ukraina. Jadi memang drone FPV ini membuat masalah tidak hanya buat desain tank Uni Soviet, tapi desain tank barat juga mengalami masalah yang sama. Ketika tank barat yang secara teknis dianggap superior seperti Leopard 2, M1 Abrams, dan Challenger 2 dikirim ke Ukraina, ada ekspektasi tinggi bahwa mereka akan menjadi game changer atau perubah permainan
Secara teknis, tank-tank barat memiliki perlindungan yang lebih baik, terutama keselamatan kru, sistem kendali tembakan yang canggih, dan optik yang lebih canggih daripada milik Rusia. Namun kinerja operasional mereka di medan perang telah memberikan pelajaran penting. Tank-tank ini juga mengalami kerugian signifikan, terutama akibat ranjau, rudal anti tank Rusia, dan drone FPV. Kerugian yang dialami Leopard 2 dan MBT Barat lainnya menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi lapis baja modern di Ukraina bukanlah kegagalan teknologi tank itu sendiri, tetapi kegagalan doktrinal dan perencanaan modern. Faktor utama penyebab kerugian tank Barat. Di sini ada beberapa faktor. Pertahanan berlapis Rusia. Tank Barat berhadapan dengan sistem pertahanan Rusia yang berlapis, termasuk ladang ranjau yang sangat luas dan daya tembak artileri yang unggul. Ingat, ini adalah perang Rusia-Ukraina, bukan invasi Amerika Serikat ke Irak, di mana pertahanan Irak jauh lebih lemah dari pertahanan Rusia. Kurangnya dukungan udara taktis. Kerugian besar terjadi pada tahap awal serangan balasan Ukraina yang sering menggunakan tank tanpa perlindungan udara yang memadai. Menurut analisa, tank tidak dapat menerobos pertahanan musuh tanpa dukungan udara yang kuat untuk mendominasi langit. Operasi gabungan yang tidak memadai. Kegagalan fatal yang dilakukan Ukraina dan Barat adalah meremehkan kapabilitas anti-tank Rusia dan menggunakan perencanaan pertempuran yang buruk. Ketika tank dikirim untuk melakukan terobosan tanpa infanteri pendukung, tanpa pembersih ranjau yang memadai, dan tanpa dukungan artileri atau udara, tank tersebut menjadi rentan terlepas dari kualitas teknisnya. Secara logistik terdapat perbedaan operasional yang signifikan. Misalnya, Leopard 2 menggunakan mesin diesel, lebih mudah dirawat dan logistiknya lebih sederhana dibandingkan M1 Abrams yang menggunakan mesin turbin gas yang kompleks, yang mempengaruhi ketersediaan operasional di garis depan. Kita juga harus melihat peran vital tank dalam evolusi peperangan modern. Meskipun kerentanannya meningkat, tank tidak usang. Tank tetap menjadi aset kritis yang unik karena kemampuannya menggabungkan daya tembak, mobilitas, dan perlindungan dalam satu platform untuk menyelesaikan misi yang tidak dapat dilakukan oleh kendaraan lapis baja ringan atau infanteri saja. Dalam pertempuran parit yang sengit, tank sangat penting untuk melakukan terobosan dan memberikan dukungan tembakan langsung yang dibutuhkan oleh infanteri. Kedepan, relevansi tank akan dipertahankan melalui adaptasi teknologi yang mendalam. Integrasi counter UAS atau counter drone, tank harus berevolusi menjadi platform jaringan yang mampu mendeteksi dan menetralkan drone musuh bukan hanya sebagai target. Kemampuan loitering munition, konsep modern sedang diuji seperti sistem precision effect and reconnaissance canister housed atau PERCH pada M1A2 Abrams yang memungkinkan tank meluncurkan drone atau loitering munition seperti Switchblade 300 dan Switchblade 600 untuk pengintaian dan serangan mandiri. Tank masa depan harus berfungsi sebagai simbol pengintaian dan serangan yang terintegritas penuh. Kita harus juga melihat implikasi doktrinal dan arah masa depan. Perang Rusia-Ukraina telah menjadi katalis yang mempercepat evolusi doktrin lapis baja, menyingkap kelemahan kronis pada model logistik dan desain pertahanan yang ketinggalan zaman. Ketergantungan Rusia pada tank warisan Uni Soviet adalah akibat langsung dari kelemahan industri pasca Soviet dan kegagalan untuk menginternalisasi perlindungan kru yang memadai. Sementara itu, kegagalan proyek T-14 Armata dan sistem APS modern dalam mengatasi ancaman UAV kecil menunjukkan ketidakmampuan doktrinal untuk memprediksi dan beradaptasi terhadap sifat peperangan yang berubah. Investasi teknologi yang tinggi terbukti kurang relevan di hadapan volume ancaman asimetris yang berbiaya rendah. Pelajaran terpenting dari kinerja tank baik Soviet maupun Barat adalah bahwa daya tahan lapis baja di medan perang modern tidak lagi diukur semata-mata dari ketebalan armor frontal atau armor depan. Sebaliknya, hal ini ditentukan oleh efektivitas operasi gabungan senjata atau combined arm yang mencakup dukungan udara, artileri presisi, pembersihan ranjau, dan integrasi penuh pertahanan anti-drone di tingkat taktis. Kerugian tank Barat yang canggih menunjukkan bahwa kegagalan terbesar di Ukraina adalah kegagalan doktrinal dan perencanaan pertempuran, bukan kegagalan teknologi tank. Kita juga harus melihat arahan dan desain dari doktrin masa depan. Prioritas perlindungan 360 derajat, desain tank di masa depan harus memberikan perlindungan yang sama kuatnya terhadap serangan atas dan belakang, melampaui fokus tradisional pada armor frontal atau armor depan saja. Kemudian ada APS anti-drone wajib. APS harus mampu mendeteksi dan menanggulangi serangan udara yang kecil, lambat, dan rendah visibilitas atau susah dilihat. Pelindungan lapis baja yang efektif harus mencakup lapisan pertahanan pasif, armor seperti explosive reactive armor, sistem soft kill atau jammer modern yang digunakan dalam tank, dan sistem hard kill atau penggunaan APS yang terintegrasi untuk melawan ancaman dari drone atau UAV.
Fokus pada keselamatan kru karena pelatihan dan penggantian kru tank adalah proses yang mahal dan panjang. Desain harus mengadopsi standar survivabilitas atau keselamatan kru yang tingkat tinggi, menjadikan blowout panel atau penyimpanan amunisi sebagai fitur desain wajib guna mencegah catastrophic kill. Ini juga sudah banyak diadopsi oleh tank-tank model barat. Tank seperti simpul jaringan, tank tidak boleh beroperasi secara mandiri, tetapi harus menjadi platform jaringan yang mampu melakukan pengintaian, peperangan elektronik, dan serangan UAV sendiri atau counter drone terintegrasi, memastikan bahwa lapis baja dapat mengimbangi kecepatan evolusi ancaman di medan perang digital modern. Tambahan ya, walaupun secara presentasi teknologi militer seperti APS sangat mengesankan, tapi keadaan di lapangan bisa berbeda. Karena sistem APS juga mengandalkan proyektil untuk menghancurkan ancaman terhadap tank seperti ATGM ataupun proyektil lainnya, efektivitasnya akan hilang begitu amunisi pencegahnya habis. Terkadang sistem sensor juga kurang bekerja sempurna sehingga beberapa serangan langsung dari proyektil anti-tank tidak terdeteksi dan menimbulkan kerusakan fatal terhadap MBT. Seperti yang terjadi dengan sistem APS Trophy di Gaza, serangan rombongan drone dalam jumlah besar juga akan menjadi tantangan besar untuk sistem APS modern. Oke, itu saja video pembahasan pada hari ini. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, bisa ditinggalkan tombol like-nya. Saya Saiful dari DBS pamit dan undur diri.